Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akademi Telkom angkatan 17 TL3 ingin mempresentasikan UAS keamanan jaringan tentang konfigurasi. Dan sebelum mulai, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sian Syamasi 17180079. Dan ini teman saya yang ingin memperkenalkan diri. Ali. Nama saya Muhammad Rehan Ali dari kelas 17 NIM 17190084. Dan nama saya Adrian Wirawan dari kelas 17 TL3 NIM 17180085. Bisa dimulai dengan Adrian. Ya. Virtual Local Area Network atau VLAN adalah metode pada jaringan komputer untuk membuat jaringan yang secara logis atau satu persatu. VLAN sendiri terletak di jaringan area lokal atau LAN. Dengan demikian, mungkin ada satu atau lebih jaringan VLAN dalam jaringan LAN. Dengan cara ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membuat satu atau lebih jaringan dalam jaringan LAN. Cara kerja VLAN. VLAN diklarifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan. Menggunakan port dan alamat MAC. Semua informasi yang mengandung penandaan pengalaman VLAN disimpan dalam database atau tabel. Jika tabel didasarkan pada port yang digunakan, database harus menentukan port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengatur saklar atau jembatan, inilah maka biasanya digunakan yang untuk diatur atau bisa diatur. Saklar atau jembatan ini menyimpan semua informasi dan konfigurasi VLAN dan memastikan bahwa semua saklar atau jembatan memiliki informasi yang sama. Switch membutuhkan kemana data dialihkan dan seterusnya. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak penghubung untuk merekam atau menandai VLAN dan stasiun kerjanya. Koneksi VLAN membutuhkan router. Dan di sini ada fungsi VLAN, Virtual Local Area Network, pada jaringan komputer. Itu adalah fungsi Virtual Local Area Network atau VLAN pada jaringan komputer adalah untuk memberi metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran. Domain broadcast ini biasanya batas subnet IP. Setiap subnet memiliki VLAN atau VLAN memungkinkan beberapa LAN virtual berdampingan dalam LAN fisik atau saklar. Seperti ada dua mesin yang terhubung dalam satu saklar. Keduanya tidak dapat mengirim frame Ethernet ke mesin lain bahkan dalam kabel yang sama. Dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sian Syamasi. Oke, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis VLAN. VLAN default adalah VLAN sejak saklar dinyalakan pertama kali. Selama konfigurasi, semua port switch disertakan dalam VLAN standar dan dapat dihubungkan di setiap port. Di Cisco, VLAN default adalah VLAN. Yang kedua, data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur lalu lintas data di VLAN. Dan yang ketiga, VLAN asli adalah VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak ada di bagasi dan tidak memiliki tag. VLAN suara adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dirancang khusus untuk komunikasi data suara dalam VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk saklar manajemen. Dan di sini
Keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama, keamanan. Semua data sensitif dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting berkurang. Dan yang kedua, penghematan biaya. Dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal dari peningkatan jaringan dan menggunakan bandwidth dan uplink yang efisien. Dan yang ketiga, kinerja yang lebih tinggi, dapat mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja dengan membagi jaringan layar 2 menjadi kelompok kerja logis. Dan yang keempat, broadcast strobe mitigation, dapat mengurangi jumlah perangkat berpartisipasi dalam siaran. Dan yang kelima, peningkatan efisien staf TI memfasilitasi manajemen jaringan karena pengguna dengan kebutuhan jaringan yang sama menggunakan VLAN yang sama. Dan yang terakhir, manajemen proyek atau aplikasi yang lebih mudah membuatnya lebih mudah untuk mengelola suatu proyek atau pekerjaan karena memiliki fungsi yang terpisah. Dan di sini akan diteruskan oleh teman saya, Ali. Saya akan melanjutkan tentang cara konfigurasi VLAN untuk switch. Pertama, kita buka, klik switch-nya, lalu pilih CLI, lalu di enter, lalu masukkan passwordnya, yaitu Cisco NPA 55. Masukkan lagi. Lagi NPA 55. Nah, sudah, lalu enable, yang lagi passwordnya yaitu Cisco NPA 55, lalu ketik config terminal, masukkan VLAN 20, enter, lalu di exit, lalu masukkan lagi inter VLAN 20 dan masukkan IP address yang yaitu 192.168.2.1 dan masukkan kode 255.255.255.0, lalu enter. Lalu ulangi untuk semua switch yang sama. Lalu masuk ke konfigurasi terang pada switch. Apa itu terang? Terang adalah konfigurasi untuk membuat di suatu jaringan yang sama untuk saling berkomunikasi. Nah, caranya itu switch hanya, lalu akan muncul seperti ini, lalu pencet CLI, masukkan passwordnya,
lalu masukkan ENA, lalu ketik passwordnya lagi, Cisco NPA55, lalu ketik interface, tulis dulu config terminalnya, lalu ketik interface G0 spasi garis miring 1, lalu masukkan lagi switch port mode trunk, lalu masukkan lagi no start done. Nah, konfigurasi ini hanya dilakukan untuk switch yang terdapat VLAN 20. VLAN switch 1, switch 2, dan switch A, dan switch B yang sudah dimasukkan switch 20 ke konfigurasi ACL. Lihat routernya, lalu nanti muncul, lalu klik CLI, masukkan passwordnya, Cisco NPA5, ENA, passwordnya masukkan di NPA5, lalu ketik access list script list 101 Denny IP ini 192 168 20 titik 0 spasi 0 titik 0 255. Akses list 1 IP 192 titik 168 20 titik 0 spasi 0 titik 255. Lalu masukkan lagi, akses list 101 permit IP ini, lalu masukkan lagi akses list 102 permit IP host 192 titik 168 titik 20 ini. Lalu masukkan lagi interface info IP akses group in. Sekali lagi interface G.02.
enter. Masukkan lagi IP akses grup 101 in. Lalu masukkan line. Akses kelas 102 in. Nah, sudah ini. Lalu kita dicoba ke SSH router. PCPT lalu nanti akan muncul seperti ini. Klik desktop, lalu kita klik PC, kita cari talent SSH, lalu diklik masukkan IP router, masukkan IP router 92.168.2.1 admin, username admin, lalu connect. Kita ketik passwordnya di store NPA55. Lalu seperti ini sudah bisa. Lalu kita coba lagi untuk PC user. Kita pilih salah satu PC user, itu dari PC 1, PC 1, PC 2 sampai di 4. Klik PC 1. Kalau buat seperti ini, desktop, lalu scroll, pilih talent SSH, ketik IP-nya 192.168.2.1, lalu masukkan username admin, connect. Berarti seperti ini tidak bisa. SSH itu berjalan untuk mengelola itu SSH ya. Apa itu SSH? SSH itu bertujuan untuk mengelola atau mengontrol perangkat dalam satu jaringan. Artinya gagal jika tidak muncul password di sini. Kita klik aja. Lalu kita masuk uji coba ping PC Management. Kita buka manajemennya.
Oke, seperti ini. Stop. Lalu kita buka komen. Kursornya nggak bisa. Chat komen. Lalu kita ketik ping, masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.5. Jika seperti ini berarti sudah bisa. Lalu kita keluar lagi. Kita klik ke ini, DC4. Lalu kita buka desktop. Kita buka komen. Lalu kita ketik ping. Itu 92.168.20.10. Ya, enter. Dan sini ping-nya RTO karena gagal. Kenapa bisa RTO? Karena di sini berbeda VLAN-nya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.